Mentioning my name, we don't like what you. I don't give a fuck. Y'all can suck my dick. I'm making pesetas while they're talking shit. Nah, I don't give a fuck. Don't waste. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasi Fatu Ajahra. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan membahas tentang manajemen operasional. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji. Tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman-teman saya. Langsung saja dipersilakan kepada penyaji pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika. Saya mau mempresentasikan tentang manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan bagian manajemen yang erat kaitannya dengan mengawali, merancang, dan mengendalikan kegiatan produksi. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam pengubahan melakukan rangkaian input dasar. Bidang pekerjaannya juga luas, berhubungan dengan bagian lainnya di perusahaan seperti dengan pemasaran, penjualan, dan keuangan. Dan manajemen operasional erat kaitannya dengan teknologi yang dimiliki perusahaan. Berarti terjawab sudah bahwa manajemen operasional memang fokus pada proses pengubahan input menjadi output. Manajemen ini harus dapat memastikan perusahaan melakukan proses tersebut dengan baik dan terlakukan secara efisien dan juga efektif. Mungkin segitu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Wulandari. Saya akan membahas mengenai tujuan manajemen operasional. Manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal juga dengan efisiensi. Mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal juga dengan productivity. Bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Mempunyai tujuan mengontrol waktu produksi seminimal mungkin, dikenal juga dengan reduced processing time. Perkenalkan, nama saya Novi Rahmawati. Saya akan membahas mengenai ciri dari manajemen operasional. Ciri manajemen operasional pada dasarnya ada 3 karakteristik dari manajemen operasional, yaitu yang pertama, memiliki tujuan memproduksi barang dan jasa. Ciri paling pertama dari manajemen ini adalah memiliki tujuan untuk mengatur seluruh kegiatan produksi barang dan jasa untuk menghasilkan pendapatan. Manajemen ini bertugas mengontrol seluruh kegiatan produksi dan memastikan perusahaan memperoleh laba. Yang kedua, memiliki kegiatan proses pengubahan. Proses pengubahan atau transformasi merupakan seluruh kegiatan atau sebagian kegiatan yang mengambil satu atau beberapa input, mengubahnya lalu memberikan nilai guna hingga pada akhirnya menjadi output untuk konsumen. Contohnya, transformasi untuk input akan lebih mudah diidentifikasi apabila jelas wujudnya. Seperti misalnya, input benang yang diubah menjadi kain atau tepung yang diubah menjadi kue kering atau cake. Namun, identifikasi akan sulit apabila yang diubah adalah input orang atau informasi. Misalnya, klinik yang mengubah input orang sakit menjadi sehat, kemudian stasiun televisi yang mengubah hasil wawancara menjadi berita. Lalu yang ketiga, adanya sebuah mekanisme pengendalian terhadap sebuah operasi.
Yang terakhir, sebagai ciri dari manajemen operasional adalah adanya mekanisme untuk mengendalikan operasi sebuah bisnis. Mekanisme ini harus ditetapkan pada semua departemen bisnis, seperti untuk peningkatan kualitas produk, cara mengurangi limbah, juga peningkatan penjualan. Perkenalkan, nama saya Nurusoba. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tingkat aktivitas yang lebih efisien dan agar tujuan tersebut tercapai. Manajemen operasional memiliki beberapa fungsi yang mencakup bidang-bidang berikut ini. Yang pertama ada keuangan. Unsur pelengkapan paling penting dalam pengelolaan operasional adalah keuangan. Manajemen harus dapat memastikan keuangan perusahaan digunakan sesuai rencana dan tidak keluar jalur, dan keuangan tersebut harus benar-benar digunakan untuk produksi barang dan jasa yang berkualitas. Yang kedua ada strategi. Fungsi manajemen operasional digunakan dalam menyusun strategi bisnis untuk mengoptimalkan sumber daya perusahaan, juga meningkatkannya daya saing dengan perusahaan lain. Strategi bisnis yang dimaksud mencakup pengadaan bahan baku, pemasaran, kemampuan finansial, dan pengoptimalan sumber daya manusia. Yang ketiga ada operasional. Fungsi manajemen ini erat kaitannya dengan operasional perusahaan yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta kontrol atas seluruh aktivitas usaha. Fungsi utama manajemen operasional memang berkaitan dengan seluruh aktivitas perusahaan, di mana tugasnya membantu pengubahan bahan baku dan jasa pekerjaan menjadi produk dan layanan berkualitas untuk kepuasan konsumen. Yang keempat, desain produk. Teknologi modern memudahkan penjualan menjadi lebih cepat dan sederhana prosesnya. Fungsi dari manajemen operasional di sini adalah memastikan produk dibuat sesuai keinginan dan kebutuhan pasar. Pasar atau konsumen tentunya sangat memperhatikan segi kualitas, karena itu produk yang dihasilkan harus dipastikan tahan lama dan berkualitasnya yang bagus. Yang kelima, mempertahankan kualitas. Kualitas produk yang dihasilkan perusahaan harus dipastikan baik oleh sistem yang ada dalam manajemen operasional. Tim manajemen harus mengontrol dan memastikan produk, barang, dan jasa tidak ada cacatnya atau rusak. Mereka juga harus mengawasi pekerjaan dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada kerusakan pada produk yang dihasilkan, tim harus segera bertindak untuk memperbaikinya. Dan yang terakhir, yang keenam, ada prediksi. Prediksi merupakan perkiraan kejadian yang akan datang dengan menggunakan perangkat lunak. Dalam manajemen operasional, prediksi ini digunakan untuk memperkirakan permintaan konsumen terhadap sebuah produk. Prediksi ini berkaitan dengan jumlah produk yang dibutuhkan konsumen untuk waktu tertentu. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, fungsi manajemen operasional pada bisnis. Adapun fungsi manajemen operasional pada bisnis ada 4, seperti yang dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini dimulai dari menentukan jenis produksi barang dan jasa serta waktu yang tepat untuk memasarkannya. Poin yang kedua, pengorganisasian. Jumlah dan jenis sumber daya manusia harus ditentukan demi kelancaran seluruh kegiatan. Poin ketiga, penelaah. Penelaah ini meliputi seluruh kegiatan dalam mendapatkan keterangan tentang aktivitas yang dikerjakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Untuk poin keempat, pengawasan. Pengawasan berfungsi mengontrol seluruh aktivitas dengan tujuan mengarahkan dan menjamin seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai yang direncanakan. Mungkin itu sekian dari materi saya. Dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatu Ajara. Saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu strategi manajemen operasional. Cara paling jitu menyusun strategi adalah dengan memahami berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, karena strategi dipengaruhi oleh unsur internal perusahaan seperti sumber daya perusahaan berupa teknologi dan masalah eksternal, yaitu pangsa pasar. Kenyataannya, perusahaan banyak yang menyusun strategi dengan cara mengkombinasikan faktor eksternal dan internal. 1. Konten strategi. Strategi di sini erat kaitannya dengan memenuhi kebutuhan pasar, juga memanfaatkan berbagai kesempatan untuk pangsa pasar yang lebih berpotensi. Strategi sangat bergantung pada rencana perusahaan, tetap saja dalam penyusunan strategi manajemen operasional terdapat beberapa konten penting.
2. Rancang proses. Dalam konten ini terdapat kegiatan penelitian, perkiraan, dan pengembangan di mana semua kegiatan tersebut memerlukan keahlian juga energi yang hasilnya dapat bertahan dalam waktu yang lama. 3. Inovasi merupakan proses pembaruan output perusahaan agar dapat bersaing dengan perkembangan zaman. 4. Penggunaan data merupakan kegiatan analisis yang sangat penting untuk perencanaan, penyesuaian, dan juga pengambilan keputusan yang benar. 5. Ada manajemen supply chain merupakan manajemen yang mengatur hubungan perusahaan dengan produsen yang memasok bahan baku. Yang keenam, ada analisis inventaris merupakan kegiatan yang mengelola inventaris perusahaan dan membaginya dalam analisis ABC. Persediaan yang dimiliki dibagi menjadi 3 kategori A, B, dan C. Kategori A memiliki nilai dan kontrol paling banyak, sedangkan C paling sedikit. 7. Ada kontrol produksi adalah manajemen operasional yang efektif serta efisien terhadap proses. 8. Ada kolaborasi antar departemen. Berdasarkan sistem kolaborasi dan komunikasi yang baik, manajemen operasional dapat berkolaborasi secara efektif dengan bagian keuangan, pemasaran, penjualan, sumber daya manusia, dan bagian lainnya. 9. Mengelola sumber daya manusia, manajemen yang mengatur para pekerja perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, juga kontrol kualitas. Namun, kenyataannya, strategi manajemen ini haruslah meliputi berbagai hal berikut ini. Yang pertama, kapasitas perusahaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuannya. Lalu, waktu dan tempat fasilitas. Selanjutnya, sumber daya teknologi untuk mengembangkan proses beserta produk. Seterusnya, menjalin hubungan antar konsumen yang ideal dengan pemasok. Lalu, proses pengenalan produk baru juga layanan. Yang terakhir, struktur organisasi sebagai penggambaran perusahaan telah melaksanakan rencana dengan baik. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.